Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau kita Jumat pagi ini tanggal 28 Juli 2023, mendekati hari-hari akhir di tanggal 31 Juli. Kurang 3 hari lagi Bapak Ibu, kita akan memasuki di hari tanggal yang terakhir di bulan Juli 2023. Setelah itu kita memasuki bulan Agustus. Momentum waktu-waktu yang kita jalani sudah berlalu. Jadikan setiap saat adalah waktu yang indah. Milikilah tinta-tinta emas, sejarah emas, di mana kita cinta Tuhan Yesus. Kita melangkah bersama dengan Yesus. Kita mau cinta Yesus. Kita mau cinta firman Tuhan. Kata firman Tuhan katakan dalam Lukas 11:28, kata Yesus, berbahagialah mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Dan firman Tuhan juga katakan di dalam Amsal Sulaiman pasal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13, sama-sama angkanya 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Mari kita mau cinta Yesus. Kita mau cinta firman Tuhan. Sungguh saya cinta Yesus, cinta firman Tuhan. Betul-betul saya menikmati hadirat Tuhan tiap hari. Karena saya mengimani firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Saya diciptakan oleh Tuhan, Bapak Ibu diciptakan oleh Tuhan. Kalau diciptakan oleh Tuhan, mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan. Kita baca firman Tuhan renungan pada pagi hari ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia hamba Tuhan. Ambillah kitab gulungan, tulislah yang telah kufirmankan kepadamu. Adalah firman Tuhan. Tulis di mana Bapak Ibu? Tulis di hati kita di firman Tuhan. Biar setiap firman-firman yang kita dengar, mari kita mau simpan di dalam hati kita supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Pada kesempatan ini saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, aku punya, aku cinta Engkau Bapa, haleluya. Ku percaya semua firman-Mu adalah sumber kebenaran, amin, haleluya, yang akan menuntun hidupku di dalam hidup yang kekal, amin. Terima kasih Tuhan. Dia perjanjian dalam Alkitab, mulia sakala makara menduria setia. Tiap pasal, ayat baris, oh aku cintai Bapa, amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian Alkitab itu firman Tuhan, amin, haleluya. Dalam Amsal Sulaiman pasal 19 ayat 16, Amsal 19 ayat 16, demikian firman Tuhan. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya. Tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Oh ampuni Tuhan, aku cinta firman-Mu, aku menghormati firman-Mu. Alkitab itu adalah firman Tuhan, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab itu firman Tuhan, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku punya, amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin,
haleluya. Tiap perjanjian Alkitab itu firman Tuhan yang kucintai. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, aku cinta firman Tuhan. Amin, haleluya. Layakkan aku anakmu, aku hambamu, aku milikmu, memberitakan firman Tuhan pagi dan malam Bapa. Layakkan aku selalu taat, beritakan firman Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu Bapa. Sucikanlah hatiku, pikiranku dan mulutku Bapa, untuk firman Tuhan. Sebentar kami pagi ini, kami mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu adalah sumber kebenaran. Firman-Mu, aku mau taat. Aku tidak mau menjadi anak bandel. Aku tidak mau seperti bangsa Israel yang tegar tanggung. Tapi aku cinta firman-Mu. Aku mau taat. Aku mau hidup di dalam firman-Mu. Sampai suatu hari kelak aku rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, biar pagi ini ampuni segala dosa, segala kesalahan tidak berkenan, ampuni Bapa. Kuduskan sebentar, layakkan kami hamba-Mu, anak-Mu, untuk baca firman Tuhan. Kutaruh firman-Mu Bapa dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu pagi ini berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan. Biar hari-hari yang kita jalani, mari jangan pernah ada celah. Ini penting Saudara. Saya sendiri kalau Tuhan berkenan, saya ingin masih mau ngarang buku dengan judul Jangan Ada Celah. Dasarnya di dalam Efesus pasal 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Buka celah, iblis masuk Saudara. Maka pentingnya kita selalu diisi dengan firman. Maka firman Tuhan, tema firman Tuhan renungan pada pagi hari ini. Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Ambillah kitab gulungan, tulislah yang telah kufirmankan kepada. Nanti kita baca. Kitab gulungan firman Tuhan berarti firman Tuhan sebentar kita baca. Biar tiap hari kita mau lapar hauskan firman Tuhan. Saya lapar, pagi hari lapar, malam hari lapar, tiap hari, tiap saat lapar dengan firman Tuhan. Supaya otak kita, hati kita, tubuh, jiwa, roh kita, Saudara, dikuduskan oleh firman Tuhan. Sebab Bapak Ibu beraktivitas berjumpa dengan dunia. Roh-roh jadul dan gelantangan, Saudara, gentayangan, ya. Sebab firman Tuhan katakan dalam Efesus 6 ayat 12, musuh kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia, roh jadul darah nih, penguasa-penguasa, ada 4 semua. Ada pemerintah, penghulu, penguasa, dan roh jadul darah. Kalau kita tidak ada Roh Kudus, kalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, kalah kita. Lihat Kisah Rasul 19.
waktu anak Skewa itu. Iblis berkata, waktu dia ingin menuduhkan orang yang kerasukan setan, dia pikir begitu mudah kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, tidak ada kuasa Tuhan. Dia berkata kan, orang yang kena kerasukan setan itu, Yesus aku kenal, Rasul Paulus aku kenal, siapa kamu? Wah, dirajam dia. Jadi artinya kita, terbukti Adam dan Hawa kalah karena suara iblis daripada taat kepada firman Tuhan. Seperti yang saya bacakan tadi malam. Lebih banyak bangsa Israel taat kepada adat istiadat dengan orang tuanya daripada dengar firman Tuhan. Tapi pagi ini, mari kita dengar firman Tuhan. Supaya hari ini hari, jangan pernah Bapak Ibu meremehkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 19 ayat 16, Amsal 19 ayat 16, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa menghina firman akan mati. Berani melawan firman berarti melawan Tuhan. Mati berani melawan Tuhan. Lihat itu. Ya, kapal Titanic. Dia sombong, berani melawan Tuhan. Dia bilang Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal. Berarti dia melanggar firman. Sombong dia. Akhirnya mati semua. Tenggelam kapalnya, saudara. Semua orang bukti yang berani melawan Tuhan habis, saudara. Ya, Yudas Iskariot mati. Semua orang. Ya, setiap kita pasti mati, saudara. Tapi bagi orang yang mati di dalam Kristus akan mendapatkan kebangkitan dan akan mengalami memerintah di kerajaan 1000 tahun. Akan memerintah nanti bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Hidup kekal di surga. Senang ampun-ampun, saudara. Saya merindu suatu hari berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saat ini saya merindu dengan Tuhan. Selalu berjumpa dengan Yesus. Tiap hari, tiap saat menikmati hadirat Tuhan. Menikmati kasih setiap Tuhan. Menikmati berjalan dalam Roh Kudus. Roh Kudus memimpin saya bersama keluarga. Memimpin Bapak Ibu. Ya, mari hari demi hari kita dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Dekat dengan Tuhan Yesus berarti dekat dengan Roh Kudus. Karena Yesus ada Roh Yesus, Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya terus cinta firman Tuhan akan membawa Bapak Ibu hidup di dalam firman Tuhan. Ya, kita membaca Yeremia pasal 36 ayat 1 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, datanglah firman Tuhan dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni sejak zaman Josia sampai waktu ini. Mungkin apabila kamu Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan, hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Dengar firman Tuhan baik-baik dan kita sadar, maka kita bertobat. Kalau kita bertobat kata firman Tuhan, maka Tuhan akan ampuni segala dosa kita. Dalam nama Yesus, mari kita mau lanjut firman Tuhan ya. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirman Tuhan kepadanya. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruk, aku ini berhalangan tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan dari gulungan yang kutuliskan. Kau tuliskan langsung dari mulut itu kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya. Haruslah kau bacakan juga. Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah lakunya yang jahat itu, sebab besar murka dan kata amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa itu. Lalu Baruk bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Amin. Mari kita selalu rajin baca Alkitab dalam rumah Tuhan, artinya seperti pagi ini ada rumah Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dengan baca firman Tuhan, terus kita cinta Yesus. Mari saya baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ada dalam rumah Tuhan, kan membangun persekutuan dengan Tuhan. Ayat ke-9, adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9 orang telah memaklumkan puasa di depan Tuhan bagi segenap rakyat Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan, di kamar Gemaria anak Panitera Safan, di pelataran atas di muka pintu gerbang baru di rumah Tuhan.
Ketika Mikaya bin Gemaria bin Safan mendengar segala firman Tuhan dari kitab itu, turunlah ia ke istana raja, ke kamar panitera. Di sana tampak duduk semua pemuka. Jadi panitera Elisama, Delaya bin Semaya, Elnatan bin Ahor, Gemaria bin Safan, Sedekia bin Hanaya, semua pemuka lain. Lalu Mikaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya ketika Baruk membacaan kitab itu kepada orang banyak. Kemudian para pemimpin itu menyuruh Yahudi bin Ataya bin Salama bin Kusi kepada Baruk mengatakan, bawalah gulungan yang telah kau bacakan kepada orang banyak itu dan datanglah kemari. Maka Baruk bin Neria membawa gulungan itu dan datang kepada mereka. Berkatalah mereka kepadanya, silakan duduk dan bacakan itu kepada kami. Lalu Baruk membacakan kepada mereka. Setelah mereka mendengar segala perkataan itu, maka terkejutlah mereka dan berkata seorang kepada yang lain, kita harus dengan segera memberitakan segala perkataan ini kepada raja. Jadi artinya seperti saya memberitakan firman Tuhan, ya, supaya didengar oleh setiap orang. Bapak Ibu bisa dibagi sharing firman Tuhan kepada teman rekan, supaya semuanya mendengarkan firman Tuhan seperti yang diberitakan oleh mereka kepada raja. Berkatanya ayat 17, bertanyalah mereka kepada Baruk, katanya, beritahukanlah kepada kami bagaimana caranya engkau menuliskan segala perkataan ini. Dia Baruk kepada mereka, segala perkataan langsung dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab. Oh, luar biasa. Berarti Neria ini bagus sekali. Baruk itu dia nulis, ya, dengan tinta dalam kitab. Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Baruk, pergilah, sembunyikan dirimu bersama Yeremia, jangan ada orang yang mengetahui di mana tempatmu. Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran. Sudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar panitera Elisama. Mereka memberitahukan segala perkataan kepada raja. Raja menyuruh Yehudi mengambil kitab itu, lalu mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Waktu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin. Sementara depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api di perapian itu. Berarti saudara sombong di raja, saudara. Perhatikan. Berani dia membakar api gulungan kitab itu firman Tuhan. Mati nanti saudara. Ya. Kata firman Tuhan sudah saya katakan tadi. Siapa yang memberikan firman akan mati. Tidak bisa melanggar firman berarti melanggar Tuhan. Lihat saya berikutnya saya mau baca saudara. Ini bukti raja begitu sombong. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Elnatan Delaya bin Germaya dan Germaya memang mendesak kepada raja supaya jangan membakar gulungan kitab itu. Tapi raja tidak mendengar mereka. Coba raja berani sombong, tidak mendengar nasihat. Jangan dibakar gulungan kitab, tapi dibakar. Lihat, semua ada risikonya, saudara. Berani baca Alkitab, berani melawan Alkitab, melanggar firman, berani berarti melawan Tuhan, saudara. Bahkan raja memerintahkan pangeran Yeremia, Serai bin Aishil dan Selema bin Abdel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia. Tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Sudah raja membakar gulungan yang berisi perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, ambil pula lah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim Raja Yehuda, haruslah kau katakan, begini firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapa engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Ini lihat saudara. Marah Tuhan, murka Tuhan. Ia tidak mempunyai keturunan, bahkan mayatnya tercampak saudara. Pasti ini firman Tuhan ya. Berikutnya, aku akan menghukum dia. Coba dihukum sama Tuhan ya. Keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem dan atas Yehuda segala malapetaka yang kuancamkan kepada mereka yang mereka tidak mendengarnya. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikan kepada juru tulis Baruk bin Neria yang menuliskannya di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim Raja Yehuda dalam api itu. Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Bersyukur kita kepada Yesus. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan kita bisa demikian firman Tuhan kita baca. Yeremia pasal 36 dari ayat 1 sampai 32.
Sehingga demikian kita bisa mengerti, ternyata bangsa Israel ini Raja Yehuda sombong. Padahal kata Tuhan itu tulis gulungan kitab itu dan disampaikan para pemuka sampai kepada raja. Pemuka dia takut dan hormat, dia mendengarkan baik-baik firman Tuhan. Tapi Raja Yehuda dia berani dibakar, tapi ada murka Tuhan, dia akan dihukum dan mati. Demikian mari buat kita semua pembelajaran, buat kita semua Bapak Ibu, kita hormati Tuhan Yesus. Saya tidak berani saudara, apal kita punya nyawa aman, kita punya berkuasa, otoritas ada di dalam tangan Tuhan. Dalam Ayub 12 ayat 10, nyawa setiap manusia ada di dalam tangan Tuhan. Maka langsung dihukum Tuhan. Mereka akan dihukum. Mayat mereka coba saudara, akan mati mereka. Orang-orang tidak takut akan Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu sudah bersama saya, mari kita mau takut sama Tuhan. Melalui firman-firman selalu kita baca, supaya membawa langkah kita, langkah kepastian, langkah bersama Tuhan. Langkah kepastian, taatlah kepada firman Tuhan. Takutlah kepada Tuhan. Supaya nanti kelak, kalau hidup kita takut, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan, hidup kita diberkati. Dan kita akan menempati janji Tuhan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Amin. Haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku punya. Amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab itu firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa berjaga dan berdoa. Kita hormati firman Tuhan supaya kita baca pada pagi hari ini. Mari kita cinta Yesus dan taatlah sebagai pelaku firman Tuhan. Hidup kita diberkati, melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.